Anak-anak terkasih, hari ini kita memasuki minggu Advent pertama. Penyalaan lilin warna ungu ini mengingatkan kita betapa pentingnya hidup di dalam pengharapan dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus. Pada minggu ini, pemberitaan firman akan mengungkap kisah tentang bagaimana Ishak dan Ribka dalam kesusahan hidup yang dihadapi, mereka hanya beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Ya, mereka memiliki harapan yang besar hanya kepada Tuhan. Terangnya lilin Advent ini kiranya menerangi hati dan hidup kita dan mengikatkan kita di dalam persekutuan anak-anak terang yang disimbolkan dengan rangkaian lingkaran Advent yang utuh tanpa terputus, yang dijalin dan diikatkan di dalam belas kasih Kristus. Dengan sepenuh hati, marilah kita terus mengisi masa Advent ini dengan pengharapan, terlebih dalam menghadapi keadaan yang sulit di masa pandemi saat ini. Karena Sang Juru Selamat telah lahir. Selamat memasuki dan menjalani minggu Advent pertama di dalam pengharapan yang besar akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Penebus, Juru Selamat kita. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Ibu Devi di sini. Walaupun kita masih sekolah Minggu secara online, tapi itu jangan sampai mengurangi sukacita kita. Kita harus tetap sukacita. Siapa yang sukacita di sini? Angkat tangannya. Wah, sukacita semua. Yuk, kita mau sama-sama memulai sekolah Minggu kita. Kita mau memuji Tuhan. Ibu Devi mau ajak anak-anak nyanyi satu lagu sambil kita ngintip dulu keluar jendela. Ada matahari nggak di luar? Wah, pagi-pagi Tuhan kasih matahari biar kita bisa lihat terang kita semua pagi ini ya. Ada matahari, kita mau sama-sama nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sambar bakla bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi ya, lebih cepat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sambar bakla bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, sekarang Ibu Devi mau ajak semuanya berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, kita mau mulai kebaktian sekolah Minggu kita pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami semua untuk boleh datang lagi di sekolah Minggu hari ini. Tuhan, tolong kami supaya bisa mengikuti sekolah Minggu dengan baik. Berkati semua ibu guru yang akan membawakan firman Tuhan, yang akan memimpin pujian. Berkati juga anak-anak yang akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan supaya kita semua boleh mengerti setiap perintah Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, Ibu Devi mau ajak anak-anak bangkit berdiri. Semuanya, Ibu Devi mau ajak nyanyi satu lagu. Oh senangnya aku pergi. Yuk kita nyanyi yuk. Oh senangnya aku pergi ke sekolah.
sekolah minggu. Ketemu teman, ketemu guru, riang gembira. Minggu pagi aku pergi dengan sukacita untuk bernyanyi puji Tuhan dan dengar cerita. Di sekolah minggu ada apa? Ada firman Tuhan. Di sana aku tahu Yesus sayang saya. Di sana aku tahu Yesus sayang saya. Di sana aku belajar sayang sama Yesus. Sukacita dan gembira. Siap-siap lompat semuanya. Di sekolah minggu. Oke anak-anak, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Ibu Devi mau ajak anak-anak nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke anak-anak, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, telinga kita untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan bersama Ibu Cecil. Halo anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, sudah siap untuk mengikuti cerita firman Tuhan? Yuk, kita sama-sama awali dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami bersama-sama bersekolah minggu. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, walau kami masih kecil, untuk bisa duduk tenang, duduk yang manis, supaya kami bisa merenungkan cerita firman Tuhan bersama Papa, Mama, Kakak, adik, dan anggota keluarga kami di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema minggu kita hari ini adalah Tuhan menggenapi janjinya. Terambil dari Kejadian 25. Sambil kita buka ya kitabnya. Kejadian 25 ayat 19 sampai 28. Dilanjut dengan Kejadian 26 ayat 4 sampai 5. Anak-anak, masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu tentang siapa? Betul, tentang Ishak. Nah, untuk menyegarkan ingatan anak-anak, coba lihat gambar di atas. Nah, itu ada gambar silsilah keluarga Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai istri bernama Ibu Sarah. Mereka berdua dikaruniai seorang anak bernama Ishak. Nah, anak-anak,
Bapak Ishak sekarang sudah menikah dengan Ibu Ribka. Bapak Ishak berumur 40 tahun saat menikah dengan Ibu Ribka. Setelah menikah dengan Ibu Ribka, Bapak Ishak hidup berkeluarga dengannya. Tahun demi tahun dijalani oleh mereka. Sampai akhirnya mereka menginginkan menginginkan seorang anak. Tetapi ternyata belum ada keturunan yang dilahirkan oleh Ibu Ribka. Bapak Ishak senantiasa berdoa kepada Tuhan. Setelah 20 tahun lamanya, Tuhan mengabulkan doa mereka. Akhirnya Ibu Ribka hamil. Nah, anak-anak, Tuhan pasti menjawab doa orang yang percaya kepadanya. Tetapi waktunya tidak seperti yang diinginkan manusia. Karena Tuhan merencanakan yang terbaik bagi hidup manusia. Nah, Bapak Ishak dan Ibu Ribka merindukan memiliki seorang anak, dan setelah 20 tahun Tuhan mendengar doa mereka, dan yang akhirnya mereka hanya meminta satu, tetapi ternyata Tuhan menganugerahkan 2 anak kembar. Nah, sekarang ada anak kembar di perutnya Ibu Ribka. Siapa anak-anak yang pernah melihat anak kembar? Ibu juga pernah melihat anak kembar. Mereka lucu dan mereka menggemaskan. Rupa mereka, wajah mereka sama anak-anak. Hebat ya, ada anak kembar. Setelah beberapa bulan mengandung, Ibu Ribka merasakan ada goncangan dalam rahimnya. Ada tolak-tolakan di antara bayinya. Dia bingung, Ibu Ribka bingung, dan merasa bahwa kedua anak ini kelak akan jadi berkelahi sepanjang waktu. Ia merasa susah hati anak-anak, sedih, dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberi jawaban kepadanya. Ada di dalam Alkitab ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang muda. Nah, Ibu Ribka merasa senang anak-anak, karena anak-anak ini nantinya akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Sekalipun ada pertentangan di antara mereka, dan yang muda akan menjadi pemimpin. Dan setelah waktunya tiba, akhirnya Ibu Ribka melahirkan anak kembar. Anak yang satu mempunyai kulit berwarna kemerahan dan berbulu. Namanya Esau. Dan adiknya saat lahir memegang tumit kakaknya, dinamakan Yakub. Dan demikianlah Esau dan Yakub menjadi 2 anak kembar dalam keluarganya Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Esau tumbuh menjadi anak yang suka berburu dan tinggal di padang. Sedangkan adiknya adalah anak yang tenang, yang suka diam di kemah dan suka memasak. Bapak Ishak dan Ibu Ribka sangat senang luar biasa. Karena anugerah Tuhan ini, mereka dahulu memohon 1 anak saja. Tetapi kepada mereka dianugerahkan 2 anak kembar yang tampan dan elok. Nah, anak, itu berarti janji Tuhan digenapi.
yang dahulu difirmankan kepada Bapak Abraham. Dan Tuhan menampakkan diri kepada Bapak Ishak setelah peristiwa kelahiran itu, saat ada kelaparan melanda negeri di mana Bapak Ishak berada. Nah, kita lihat di Kejadian 26 ayat 4-5. Tuhan berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Setelah Bapak Ishak dan Ibu Ribka dianugerahi 2 orang anak kembar, maka Tuhan meneguhkan janjinya kepada mereka bahwa mereka akan berketurunan banyak dan mewarisi negeri berlimpah kesuburannya. Dan Tuhan mengingatkan mereka bahwa Abraham dahulu memelihara perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan. Maka Tuhan menghendaki Bapak Ishak dan Ibu Ribka mengikuti jejak ketaatan ayah mereka, Bapak Abraham. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, maukah anak-anak seperti Bapak Ishak dan Ibu Ribka saat mengalami kesusahan datang dalam doa kepada Tuhan? Maukah anak-anak percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa orang yang percaya jika dengan yakin didoakan? Seperti peristiwa Bapak Ishak saat berdoa. Maukah anak-anak menundukkan diri dan mentaati firman Tuhan? Karena Tuhan sudah menyertai anak-anak dalam kehidupan, memelihara kehidupan yang baik sampai saat ini. Maukah anak-anak senantiasa berserah dan percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi pembimbing dan pemelihara hidup anak-anak, seperti Bapak Ishak dan Ibu Ribka berserah kepada Tuhan? Apakah anak-anak mau rajin berdoa, rajin baca Alkitab, taat perintah papa mama, terlebih taat pada perintah Tuhan Yesus? Anak-anak, ayat hafalan minggu ini terambil dari Kejadian 26 ayat 3a. "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau." Sekali lagi anak-anak, Kejadian 26 ayat 3a. "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau." Baik, kita akan tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan yang telah kami terima. Terima kasih atas berkat yang sudah kami minta melalui doa, maupun berkat yang tidak kami minta tetapi Tuhan berikan.
Bantu kami Tuhan untuk kami saling mengasihi dan menghormati sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sampai jumpa pada cerita firman minggu depan. Dan anak-anak selalu jaga kesehatan ya. Dadah papa mama. Halo anak-anak, aktivitas kita minggu ini kita akan membuat gambar dua anak kembar Esau dan Yakub, seperti cerita firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Cecil. Nah, ini adalah penampakan akhirnya ya. Sebelumnya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengikuti langkah-langkahnya. Baiknya kita menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Berikut bahan-bahan yang diperlukan. Selembar kertas HVS, kertas origami warnanya bebas, double tip, gunting, tutup botol, penggaris, alat tulis, dan beberapa pensil warna. Siapkan kertas origami, kita akan membuat pola orang. Pertama, kita lipat segitiga sama sisi. Kemudian kita cari tengahnya dulu. Kemudian kita lipat lagi segitiga sisi kanan. Kemudian lipat lagi segitiga sisi kirinya. Lipat lagi. Kita lem tengahnya dengan double tip. Dan didapat dua pola yang sama dengan warna yang berbeda. Selanjutnya kita akan menjiplak untuk gambar orang dari tutup botol, atau anak-anak juga bebas ya menggunakan apa untuk bisa membuat kepala orang. Selanjutnya kita akan mengguntingnya. Selanjutnya kita akan mendapatkan 3 buah pola untuk badannya, kepalanya, dan untuk tangannya. Untuk ukuran tangannya ini ukurannya adalah 5 x 5 cm. Caranya kita lipat segitiga. Setelah didapatkan seperti ini, nanti akan ditempel di bagian belakangnya seperti ini. Dan menempelkan kepala untuk tangannya. Dan didapat untuk gambar anak kembar. Kita namai seperti yang ada dalam cerita firman adalah Esau dan Yakub. Selanjutnya kita akan menempelkan kedua gambar ini. Ambil selembar kertas folio atau kertas A4 bebas. Kita akan membuat untuk alas kedua gambar Esau dan Yakub. Nah, bagian bawah ini akan kita tempelkan. Kita cantumkan ayat hafalannya dan jangan lupa diberikan nama dan kelas. Selanjutnya kita ambil gambar orangnya. Kita akan tempelkan.
Seperti ini anak-anak. Oke anak-anak, inilah hasil akhir aktivitas kita minggu ini. Anak-anak bisa membuatnya lebih baik dari ini. Oke, selamat mengerjakan. Dah anak-anak. Oke anak-anak, sudah mendengarkan firman Tuhan, pasti semuanya mendengarkan dengan baik. Ya, sekarang Ibu Devi mau ajak anak-anak nyanyi lagu Yesus Cinta Semua Anak. Karena Tuhan Yesus memang sayang kita semua, sayang semua anak meskipun kulitnya putih, kulitnya hitam, kuning, merah, semua Tuhan cinta. Yuk kita nyanyi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, jadi Tuhan Yesus sayang sama semua anak di dunia, walaupun kulitnya mungkin beda sama kita. Siapa di sini yang kulitnya putih? Ada yang di sini kulitnya hitam. Ada di sini yang kulitnya coklat kayak Ibu Devi. Ada di sini yang kulitnya merah. Tuhan Yesus cinta semua anak. Nah, sekarang Ibu Devi mau tanya lagi, siapa di sini juga yang sayang sama temannya? Punya teman gak? Punya ya. Siapa yang sayang sama temannya? Coba angkat tangannya yang tinggi. Saya sayang teman. Siapa? Wah, semuanya sayang sama teman. Hebat. Nah, sekarang Ibu Devi mau ajak anak-anak nyanyi satu lagu. Lagunya pakai bahasa Inggris. Anak-anak yang belum bisa, kita belajar sama-sama ya. I want to be your friend. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit more. Want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit more. Nah, sekarang Ibu Devi mau ajak nyanyi satu lagu lagi yang menceritakan kalau Tuhan Yesus sayang kita semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang semuanya. Siapa yang di rumah ada papahnya, mamahnya, kakaknya, adiknya, ada semua di rumah? Kalau ada, kita ajak semua nyanyi bareng-bareng yuk. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa aja? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sekali lagi, lebih cepat ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa aja? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Dan persembahan yang kita kumpulkan sekarang boleh kita kumpulkan ke guru sekolah minggu saat kita sudah bisa bergereja kembali di gedung gereja. Sambil memberikan persembahan, kita mau sama-sama nyanyi lagu Bersyukur. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah
berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan untuk kami. Tuhan, berkatilah persembahan yang kami berikan ini supaya bisa berguna untuk pekerjaan-Mu dimanapun itu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Anak-anak, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita menyelesaikan semuanya, Ibu Devi mau ajak anak-anak untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak yang taat, anak yang mau mengasihi sesama kami. Tuhan, berkati kami semua saat ini, biarlah kami boleh tetap Kau lindungi, Kau jaga di tengah pandemi ini, di tengah virus corona yang masih ada saat ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kami semua dan menjaga kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan atas kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.